energi fosil dan juga konsumsi import minyak kita tentu saja akan bertambah sebagai konsekuensi dari mulai pulihnya ekonomi Indonesia. Memang kalau kita lihat tahun ini tadi kan programnya 20 tahun ke depan ya. Tahun ini memang karena produksi minyak kita, produksi minyak nasional kita itu turun, otomatis impornya adalah bertambah karena kebutuhannya juga bertambah untuk tahun ini ya. Itu faktanya, datanya menunjukkan demikian. Jadi memang produksi minyak mentah kita belum mencapai target yang kita buat di tahun ini. Ya. Nah, sedangkan upaya-upaya atau tantangan tadi yang Mas Erwin tanyakan kepada kami, yang pertama adalah kan untuk mengurangi impor ini ada 2 strategi. Yang pertama adalah meningkatkan produksi di dalam negeri. Ya, untuk meningkatkan produksi dalam negeri untuk saat ini karena adanya pandemik dan sebagainya, memang ekonomi lagi lesu sehingga investasi yang kita butuhkan secara cepat ini dengan adanya COVID ini memang agak tersendat begitu ya. Yeah. Kalau investasi tersendat, maka pembangunan infrastrukturnya juga mengalami keterlambatan. Nah, jadi itu yang pertama adalah untuk meningkatkan produksi dalam negeri itu terjadi kendala dengan adanya pandemik ini. Nah, kendala yang kedua adalah bagaimana kita mengurangi demand ini, mensubstitusi energi fosil ini. Misalnya ya, untuk LPG kita menghimbau kepada masyarakat bagaimana masyarakat bisa familiar begitu untuk menggunakan kompor listrik. Ini tantangan tersendiri. Masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan LPG, kalau kita berharap berubah untuk menggunakan kompor listrik ini tidak mudah. Perlu sosialisasi, perlu bantuan semua pihak begitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana masyarakat juga yang tadinya menggunakan motor listrik, motor BBM misalnya, berubah menggunakan motor listrik. Ini juga tidak mudah begitu ya, merubah budaya seketika, harus bertahap, harus sosialisasi yang cukup masif begitu ya, dan sehingga mudah diterima oleh masyarakat bahwa menggunakan kompor listrik, menggunakan motor listrik itu akan lebih hemat begitu. Di samping untuk lebih bersih ya lingkungan. Nah, ini tantangan yang tidak mudah juga untuk menghimbau kepada masyarakat. Sedangkan yang misalnya juga untuk mengurangi energi fosil, kita itu tantangannya adalah bagaimana nih masyarakat di perumahan, industri, perkantoran gedung misalnya untuk memasang solar cell. Kan solar cell itu sekarang lebih murah begitu ya, kita bisa dapat listrik gratis dari matahari, bisa untuk masak dengan kompor listrik di rumah, bisa untuk nge-charge motor listrik di rumah begitu ya, sehingga kita tidak perlu lagi nanti membeli bensin misalnya, kita tidak perlu lagi membeli LPG. Nah, ini mensosialisasikan ini kepada masyarakat itu tidak mudah begitu. Nah, yang terakhir adalah misalnya juga bagaimana misalnya pembangunan pabrik gitu ya, kilang daripada DME ini juga tidak mudah untuk kita koordinasikan begitu ya, supaya ini ke semua stakeholders, baik dukungan dari pemerintah, investasi dari swasta, daripada off-taker-nya, daripada masyarakatnya untuk menggunakan DME, itu juga suatu tantangan yang tidak mudah begitu untuk mendatangkan investasi maupun membangun infrastrukturnya. Demikian Mas Erwin. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.